Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat, adapun setelahnya. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbicara tentang hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang majemuk, yaitu makna toleransi dalam kehidupan beragama. Kita semua tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Ada ratusan suku, bangsa, bahasa, daerah, budaya, dan berbagai agama yang dianut oleh masyarakatnya. Keberagaman ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain juga menjadi ujian bagi kita, apakah kita mampu menjaga perbedaan ini dalam harmoni atau malah membiarkannya memecah kita. Disinilah peran toleransi menjadi sangat penting. Secara sederhana, toleransi beragama berarti sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan tanpa harus mencampur adukan ajaran agama. Toleransi bukan berarti kita ikut dalam ibadah agama lain, tetapi bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik, menghormati ibadah mereka, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 6, "Lakum dinukum waliyadin." Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini jelas mengajarkan kita untuk menghargai kebebasan beragama. Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk agamanya, karena keimanan sejati tidak bisa lahir dari paksaan, tapi dari hati yang yakin dan ikhlas. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, la ikraha fid din, artinya tidak ada paksaan dalam agama. Ini adalah prinsip dasar toleransi dalam Islam. Setiap manusia bebas memilih keyakinannya, dan tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, bukan memaksa. Teman-teman, kalau kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah contoh nyata dari sikap toleransi. Saat beliau tinggal di Madinah, masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan agama. Ada Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Nabi tidak memaksa mereka masuk Islam, tapi justru membuat piagam Madinah, yaitu perjanjian yang menjamin kebebasan beragama bagi semua penduduk. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta hidup berdampingan dengan damai. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti orang zimmi atau non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemanusiaan. Tidak peduli apa agamanya, setiap manusia punya hak untuk hidup damai tanpa gangguan. Sayangnya, teman-teman, di zaman sekarang ini sikap toleransi seringkali mulai luntur. Masih ada orang yang suka menjelekan agama lain, merasa paling benar sendiri, atau mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Padahal semua agama sebenarnya mengajarkan hal yang sama, yaitu kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan bukan untuk saling menjauh, tapi supaya kita saling mengenal dan menghargai, karena justru dalam perbedaan itu kita belajar untuk memahami makna kehidupan dan kebersamaan. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga semangat toleransi ini. Kita adalah penerus bangsa yang hidup di era digital, di mana informasi menyebar sangat cepat. Maka kita harus lebih bijak dalam bersikap, terutama di media sosial. Jangan mudah menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, atau konten yang bisa menyinggung keyakinan orang lain. Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya menghormati teman yang sedang beribadah, tidak mengejek agama lain baik secara langsung maupun lewat candaan,
memberikan ucapan selamat saat hari raya agama lain bukan sebagai bentuk penghargaan, bukan ikut beribadah, dan tentu saja menjaga pergaulan agar tetap saling menghormati dalam perbedaan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kata saudara di sini tidak hanya berarti sesama Muslim, tetapi semua manusia, karena kita semua adalah makhluk ciptaan Allah yang harus saling menghargai dan membantu satu sama lain. Teman-teman, kalau kita mau lihat ke dalam, sebenarnya toleransi itu bagian dari akhlak mulia. Orang yang beriman itu harus punya hati yang lembut dan pikiran yang terbuka. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian, tapi selalu dengan kebaikan dan doa. Itulah contoh toleransi sejati, menahan diri, menjaga lisan, dan mengedepankan perdamaian. Bayangin kalau semua orang di dunia ini mau menerapkan toleransi seperti itu, pasti dunia bakal jauh lebih tenang, damai, dan penuh cinta. Perbedaan tidak lagi jadi sumber pertengkaran, tapi justru jadi warna yang indah dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, mari kita jadikan toleransi sebagai bagian dari gaya hidup kita. Toleransi bukan tanda lemah, tapi bukti kedewasaan iman, karena hanya orang yang hatinya besar yang mampu menghormati orang lain, tanpa kehilangan keyakinannya sendiri. Semoga kita semua menjadi generasi yang bukan hanya berilmu, tapi juga berakhlak. Generasi yang menjunjung tinggi persatuan, kedamaian, dan cinta terhadap sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.